Lihat saat ini tampilan HTML-nya masih kurang menarik. Langsung saja kita memperbaikinya menggunakan script CSS. Kita balik ke Notepad. Saya lihat di sini ada yang kurang. Saya akan menambahkan ID, button keranjang, agar lebih mudah untuk memperbaiki tampilan link keranjang belanja. Langsung saja kita buka file baru. Kemudian tag pertama yang akan kita manipulasi adalah tag body. Buka kurung kerawal dan tutup. Selanjutnya kita akan membuat seluruh font yang ada di dalam website ini menggunakan font Arial. Kemudian font size-nya hanya 12 pixel agar tidak terlalu besar. Selanjutnya warna dari fontnya adalah agak kebiru-biruan dengan kode berikut. Backgroundnya agak keabu-abuan. Bukan agak sih, memang abu-abu. Kodenya adalah F7. F7. Kemudian kita save di dalam folder CSS dan kita beri nama style.css. Dan untuk dapat menggunakan folder style.css ini, kita dapat memasukkannya di dalam folder di dalam file index.php dengan mengetikkan link ref sama dengan kita gunakan seperti biasa base URL agar membentuk absolute path. Kemudian folder CSS, kemudian style.css. Kita akhiri saja terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan tipe sama dengan text/css. Kemudian rel sama dengan style set. Kita akhiri. Kita save dan sekarang kita lihat perubahannya. Ya, sekarang fontnya akan berwarna biru dan background berwarna abu-abu. Jika kita lihat di sini ada jarak antara layar dan juga font. Hal ini karena secara default body memiliki margin. Kita lihat saja dulu gambarannya. Ya. Yang berwarna biru adalah width dari body. Kemudian yang berwarna orange adalah margin dari body. Margin adalah jarak di luar dari sebuah elemen. Untuk menghilangkannya, kita dapat mengetikkan, kita balik ke style, kita dapat mengetikkan margin 0 pixel. Kemudian kita refresh, maka semuanya akan menempel. Selanjutnya kita tidak akan membuat script CSS melalui Notepad++ lagi. Kita akan melakukan pembuatan CSS dengan menggunakan inspect element dari Google Chrome ini. Jika kamu belum melihat caranya, klik kanan, kemudian inspect element, dan sekarang kita akan memilih elemen apa yang ingin kita akses menggunakan inspect element ini. Sekarang yang akan kita akses adalah ID container. Kita klik ID container, kemudian klik tombol plus dan pilih style.css. Kita dapat menghilangkan div-nya saja. Yang harus kamu ingat adalah tanda pagar ini menandakan bahwa kita akan mengakses sebuah ID. Seperti kita lihat, kita memiliki ID container. Dan jika di sini adalah kelas sama dengan container, maka ID ini akan berubah menjadi titik. Oke, kita fokus saja dengan penggunaan ID dulu.
dan langsung mengaksesnya untuk memperbaiki tampilan dari website WeShop ini. Pertama, kita akan memberikan width-nya sebesar 1100 pixel. Selanjutnya kita membuat tingginya secara otomatis. Kemudian kita akan memberikan margin 0 pixel untuk atas bawah dan kanan kiri auto. Artinya dia elemen ID container ini akan berada di tengah karena kanan kirinya auto. Kita lihat bagian biru adalah width yang sebesar 1100 dan bagian orange adalah margin dari kanan kiri, dan atas bawahnya tidak memiliki margin karena kita mengisinya dengan 0 pixel. Selanjutnya kita akan membuat padding. Kita akan membuat padding di seluruh bagiannya sebesar 10 pixel. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita melihat ada elemen berwarna hijau. Elemen ini adalah padding. Padding adalah jarak ke dalam dari sebuah elemen, dan margin adalah jarak keluar dari sebuah elemen. Selanjutnya, elemen yang akan kita akses selanjutnya adalah header. Lakukan hal yang sama. Kita buang headernya. Jika kita ingin mengakses sebuah elemen yang ada di dalam elemen lainnya, kita juga dapat memberikan elemen parentnya seperti ID header ini yang memiliki parent yaitu container. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa ID header ini mempunyai parent container. Kita berikan margin top sebesar 20 pixel. Selanjutnya di dalam ID header kita akan mengakses ID menu. Saya akan mengcopy dulu ini sehingga akan membentuk script seperti berikut. Ini menandakan bahwa ID menu memiliki parent header, kemudian parent header memiliki parent container. Walaupun sebenarnya kita bisa saja membuatnya seperti ini, namun saya lebih senang untuk menuliskan secara lengkap agar saya dapat mengetahui parent-parent dari elemen yang sedang saya akses. Kemudian kita akan memberikan background warna biru dengan kode berikut. Kita akan membuat padding atas bawah 5 pixel dan kanan kirinya 10 pixel. Kemudian kita tambahkan overflow hidden. Karena kita akan mengakses yang ada di dalam ID menu dengan menambahkan float left dan float right. Dengan menambahkan overflow hidden pada menu, hal ini akan menetralkan hasil dari float. Saya tidak akan membahasnya lebih jauh untuk float ini. Silakan dibaca referensinya di link referensi. Sekarang kita akan mengakses ID user. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita copy lagi untuk memberitahu kita bahwa ID user ini ada di dalam ID menu ke depannya. Kemudian kita buat float left. Sekarang keranjang dan juga menu login dan menu link login dan link register sejajar karena kita telah menambahkan float left. Selanjutnya kita akan mengakses link yang ada di dalam ID user. Saya copy terlebih dahulu, kemudian klik linknya, tambahkan style. Kita dapat mengetikkan seperti ini. Di sini kita tidak menggunakan class karena memang link tersebut tidak memiliki ID ataupun kelas. Dengan pengetikan cara seperti ini, maka seluruh link yang ada di dalam ID user akan terkena dampak dari style yang akan kita buat selanjutnya. Oke, kita langsung buat saja stylenya.
Kita berikan warnanya menjadi putih. Kemudian kita beri padding sebelah kanan sebesar 5 pixel dan juga margin atas sebesar 5 pixel juga. Namun belum terlihat efeknya, kita dapat menambahkan display, inline, block, dan baru terlihat efeknya. Selanjutnya text decoration sama dengan none untuk menghilangkan garis bawah. Ya. Di sini saya menambahkan sebuah display inline block agar link tersebut membuat sebuah blok namun dalam satu baris sehingga dapat mengakses margin top. Jika ini dihapus, maka margin top tidak akan berpengaruh apapun. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengakses button keranjang. Kita copy lagi sampai ke menu saja karena ini adalah anak dari menu. Kita tambahkan style. Ya, oke. Sekarang kita coba untuk membuat stylenya. Kita akan menggunakan float rate agar ada di sebelah kanan. Kita akan memberikan background berwarna orange dan padding atas bawah sebesar 2 pixel dan kanan kiri sebesar 10 pixel. Selanjutnya kita akan membuat sudutnya lebih tumpul dengan menambahkan border radius sebesar 3 pixel. Selanjutnya kita akan mengakses gambar yang ada di dalam link tersebut. Copy dulu yang ini, kemudian klik gambar, tambahkan lagi seperti biasa. Ya. Sekarang kita dapat mengakses elemen yang ada di elemen image yang ada di dalam button keranjang. Di sini kita cuma perlu menambahkan vertical align menjadi bottom agar image-nya lebih ke tengah. Ya. Kita lihat dengan menambahkan vertical align bottom, image-nya lebih rata ke tengah. Jika tadi begini, jika kita tambahkan akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat style untuk footer. Kita klik footer. Masih sama seperti tadi. Kemudian kita tambahkan dulu container. Karena kita lihat semua sejajar adalah anaknya dari container. Kita buat background crash 1 echo 5475 sama berwarna biru. Kemudian kita membuat padding atas bawah kanan kirinya sebesar 10 pixel. Selanjutnya kita akan mengakses paragraf yang ada di dalam footer. Kita copy dulu saja. Kemudian kita tambahkan spasi. Oke, untuk paragraf ini kita akan membuatnya menjadi berwarna white. Kemudian text align-nya akan berada di sebelah kanan. Kemudian font size-nya akan berbeda sendiri karena lebih kecil, 10 pixel ya. Selanjutnya kita akan membuat menjadi miring dengan mengetikkan font style italic. Dan yang terakhir kita akan membuang marginnya menjadi 0 pixel. Sekarang dapat dilihat ini adalah footernya. Untuk bagian konten akan diisi dengan script PHP karena akan bersifat dynamic. Oleh karena itu kita akan bahas untuk stylingnya pada bagian selanjutnya. Ini kita akhiri saja kita dengan cara seperti berikut. Kita klik style, kemudian kita copy semuanya,
ke dalam file style.css. Kemudian kita save. Ini sepertinya tadi ada mengklik sesuatu. Sekarang jika kita refresh, maka tampilannya akan seperti yang kita buat menggunakan inspect element tadi.